Oke, selamat siang anak-anak dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu, terhindar dari virus. Ya, jadi jangan keluar rumah kalau memang tidak mendesak. Ya. Jadi jaga kesehatan, olahraga, banyak minum air hangat dan juga berkumur karena virus itu tidak suka dengan berkumur. Ya. Nah, baik anak-anak, pada kesempatan pada siang ini, jadi kita ingin belajar, mengenai Indonesia Merdeka, ini bab 6 ya. Nah, jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas bagaimana posisi Jepang ya pada Perang Dunia Kedua. Nah, jadi tahun 1944 sampai 1945. Posisi Jepang di dalam Perang Dunia Kedua atau yang sering disebut Perang Asia Timur Raya itu sudah sangat terdesak. Oleh karena itu, Perdana Menteri Jepang Kaiso pernah mengeluarkan janji kemerdekaan untuk Indonesia ya. Nah, tujuan Jepang menjanjikan ini adalah untuk mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dari rakyat Indonesia. Tetapi bagi rakyat Indonesia, tentu ini adalah sebuah angin segar dan ingin menunggu bagaimana realisasinya. Nah, terkait janji tersebut, Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada bulan Maret 1945. Setelah BPUPKI dianggap sudah menyelesaikan tugasnya, jadi nanti pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk yang namanya PPKI. PPKI itu adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, dengan serangkaian peristiwa, rakyat Indonesia bagaikan dalam penantian suasana hari-hari penantian. Ya, bisa kalian bayangkan bagaimana suasana penantian itu, ya, hari-hari menanti, makan tak enak, ya kan, tidur tak enak. Nah, ini peta konsep yang akan kita bahas, materi yang akan kita bahas. Jadi Indonesia merdeka, jadi menjelang kekalahan Jepang, terjadi yang namanya kekosongan kekuasaan. Nah, dari kekosongan kekuasaan ini maka terjadi yang namanya peristiwa Rengas Dengklok. Ya, dari Rengas Dengklok sampai ke Pengangsaan Timur nanti. Setelah itu nanti kita akan bahas bagaimana penguatan proklamasi, sambutan rakyat di berbagai daerah, terus gerakan pelucutan senjata. Nah, dari sini juga kita akan membahas bagaimana terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, nanti proyek kita itu adalah meneladani peran sang proklamator dan peran para tokoh di sekitar proklamator, ya. Itu adalah proyeknya nanti. Baik. Jadi tujuan pembelajaran, ya. Jadi percuma kita kalau tidak ada tujuan ya. Jadi setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menganalisis posisi Jepang pada akhir Perang Dunia Kedua. Yang kedua adalah mengevaluasi terbentuknya BPUPKI dan PPKI. Yang ketiga, menganalisis penyerahan Jepang kepada sekutu ya. Itu tujuannya. Nah, sedangkan materi pembelajaran, materinya ini adalah posisi Jepang pada akhir Perang Dunia II. Yang kedua, terbentuknya BPUPKI dan PPKI. Dan yang ketiga adalah penyerahan Jepang kepada sekutu. Nah, ini ada kaitannya kedua gambar ini, yaitu bom Hiroshima ya. Hiroshima yang dibom atom oleh sekutu, oleh Amerika Serikat, dan dua tokoh proklamator yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta.
Nah, materi yang pertama dari Rengas Dengklok sampai ke Pengangsaan Timur. Jepang bertekuk lutut. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. 3 hari berselang, Sekutu menjatuhkan lagi bom atom di kota Nagasaki, yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945. Nah, dengan kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki, ini telah menjatuhkan semangat dan martabat bangsa Jepang. Mereka tidak dapat menutup mata bahwa Sekutu itu lebih unggul dalam persenjataan, sehingga Kaisar Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Jadi menyerahnya Jepang pada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 inilah yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dalam kondisi semakin terjepit. Nah, jadi sebelum dia menyerah kepada Sekutu, Jepang itu selalu mengalami kekalahan, sehingga kondisinya itu semakin terjepit. Nah, sehingga Jepang memberi janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Ya, yang memberi janji itu adalah Komando Tentara Jepang Wilayah Selatan. Ya, pada bulan Juni 1945, dia menyepakati dan akan memberikan kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal 7 September 1945. Itu kesepakatannya. Ya. Nah, jadi pada tanggal 1 Maret 1945, Jenderal Umakichi Harada mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI. Nah, ini bertugas untuk mempelajari dan mempersiapkan hal-hal penting mengenai masalah tata pemerintahan Indonesia Merdeka. Nah, BPUPKI diresmikan pada tanggal 29 Mei 1945. Jadi pada sidang BPUPKI, sidangnya itu berlangsung itu dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang BPUPKI ini membahas tentang dasar filsafat negara Indonesia Merdeka, yang kemudian dikenal dengan Pancasila. Ya. Nah, tokoh-tokoh yang mengusulkan dasar-dasar negara Indonesia Merdeka itu ada Mr. Muhammad Yamin, ada Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Ya. Nah, jadi ketiga tokoh ini mengusulkan dasar negara Indonesia Merdeka. Nah, Muhammad Yamin, dia mengusulkan dasarnya itu adalah pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Profesor Dr. Supomo, dia mengusulkan itu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Nah, yang selanjutnya ada Soekarno. Soekarno ini mengusulkan dasar Indonesia Merdeka itu yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini adalah tiga tokoh yang mengusulkan dasar-dasar negara Indonesia Merdeka. Nah, BPUPKI menunda persidangannya hingga bulan Juli. Ya, anak-anak ya. Namun tanggal 22 Juni 1945 ada 9 anggota BPUPKI membentuk panitia 9 dan menghasilkan yang namanya dokumen yang berisi asas dan tujuan negara Indonesia Merdeka atau Pancasila. Nah, ini juga dikenal
dengan sebutan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah isi dari Piagam Jakarta yang nanti pada sila pertama itu terjadi yang namanya perubahan, ya, karena memandang bahwa Indonesia ini adalah negara yang memiliki banyak agama, ya. Nah, jadi sebelum rapat dilanjutkan nanti, Wakil Presiden Muhammad Hatta dia berdiskusi dengan para kiai-kiai, para tokoh agama Islam, mendiskusikan sila pertama ini, ya. Nah, pada tanggal 7 Agustus 1945 Jenderal Taroci menyetujui. Jadi setelah BPUPKI tadi menyelesaikan tugasnya, lalu pada tanggal 7 Agustus Jenderal Taroci ini menyetujui pembentukan PPKI. Tugasnya itu adalah melanjutkan pekerjaan BPUPKI tadi. Nah, pada tanggal 9 Agustus 1945 tiga tokoh bangsa Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat, dia berangkat ke Saigon. Ini memenuhi panggilan Panglima Mandala Asia Tenggara Marsikal Taroci. Ini guna menerima informasi tentang persiapan kemerdekaan Indonesia itu. Lalu selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 1945 tiga tokoh bangsa Indonesia ini tadi kembali ke Jakarta. Nah, ini ada bom atom, ya. Jadi hancurnya kota andalan Jepang, nah, kota Hiroshima dan Nagasaki, membuat Jepang tidak berdaya lagi, dan kemudian menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, dengan menyerahnya pasukan Jepang kepada sekutu mengakibatkan terjadinya kekosongan kekuasaan di wilayah Indonesia. Nah, dengan kekosongan kekuasaan tersebut, para pemuda berpikir bahwa dengan mempercepat proklamasi adalah pilihan yang tepat, sekaligus tanpa campur tangan Jepang. Nah, sehingga terjadi yang namanya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, setelah mendengarkan berita kekalahan Jepang atas sekutu pada tanggal 15 Agustus, mereka mendengarkannya 1945 pukul 8 malam. Jadi para pemuda berkumpul di ruang belakang laboratorium bakteriologi itu di Jalan Pengangsaan Timur nomor 13 Jakarta. Ini dipimpin oleh Chairul Saleh. Jadi para pemuda itu sepakat bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia yang tidak bergantung kepada bangsa atau negara lain. Nah, dengan segala macam bukti dan logika, Bung Karno menolak pandangan golongan pemuda itu tadi. Sehingga golongan tua itu cenderung ingin membicarakan proklamasi Indonesia yang ditentukan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam rapat PPKI nantinya, karena jadwalnya tanggal 18 Agustus akan mengadakan rapat. Maka terjadilah perdebatan itu, perbedaan pendapat terjadi, ya, antara golongan tua dan golongan muda. Nah, perbedaan pendapat mengenai cara melepaskan diri itu dari Jepang, inilah yang mendorong para pemuda untuk membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Kenapa Rengas Dengklok? Nah, supaya atau agar jauh dari
pengaruh pemerintahan pendudukan Jepang. Jadi mereka berada di Rengas Dengklok itu seharian penuh dan menempati rumah milik masyarakat keturunan Tionghoa atau Tiongkok yang bernama Jokisong. Jadi melalui Sudanko Singgih, ya karena sudah seharian di Rengas Dengklok, jadi Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah mereka kembali ke Jakarta. Ini adalah rumah di Jokisong tadi ya. Setelah mendengar pernyataan Soekarno, jadi pada tengah hari Sudanko Singgih kembali ke Jakarta untuk menyampaikan berita tersebut. Di Jakarta juga terjadi yang namanya perundingan antara Ahmad Subarjo mewakili golongan tua dengan Wikana, ini golongan muda, dan mendapat kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta, tidak boleh di lain. Nah maka selanjutnya ada perumusan naskah proklamasi. Nah Laksamana Tadasi Maeda, dia mengizinkan rumah kediamannya itu dijadikan tempat perundingan dan menjamin keselamatan para pemimpin bangsa Indonesia. Nah, jadi setelah rombongan sampai di Jakarta, mereka langsung menuju rumah Laksamana Tadasi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Lalu Soekarno dan Muhammad Hatta diantarkan menemui Dunsaikan Mayor Jenderal Hauchi Yamamoto ya. Namun mereka ditolak karena jenderal ini tidak mau menerima tamu pada tengah malam. Lalu mereka menemui Sumobocho Mayor Jenderal Otoshi Nishimura ya. Nah pertemuan antara Soekarno-Hatta dengan Nishimura ini tidak ada kata sepakat, dan bahkan Nishimura melarang melangsungkan rapat PPKI ya. Jadi rombongan Soekarno segera kembali ke rumah Laksamana Maeda. Jadi para tokoh-tokoh nasional telah berkumpul untuk merumuskan teks proklamasi ya. Jadi karena tokoh-tokoh nasional banyak sekali yang di rumah Laksamana ini tadi. Ini mereka merundingkan. Selanjutnya ada perumusan naskah proklamasi. Jadi dalam perumusan proklamasi itu naskahnya Soekarno pertama kali menuliskan kalimat proklamasi. Lalu Soekarno bertanya kepada Muhammad Hatta dan Muhammad Subarjo ya, bagaimana bunyi rencana pada draft pembukaan Undang-Undang Dasar. Namun mereka tidak ingat persis ya bagaimana bunyi rencana draft itu. Lalu Ahmad Subarjo itu menyampaikan kalimat ya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lalu Muhammad Hatta juga menambahkan kalimat hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, lalu Soekarno lagi menulis Jakarta 17/8/05 wakil-wakil bangsa Indonesia. Nah, jadi itulah kalau kita bisa sebut itu kolaborasi yang baik sekali ya antara tiga tokoh bangsa Indonesia ini. Nah ini adalah tulisan rumusan teks proklamasi ya, masih ada coret-coretan. Lalu setelah terjadi yang namanya coret-coretan tadi, lalu diketik oleh Sujuti Melik teks proklamasi itu. Ini adalah hasil ketikannya. Lalu setelah diketik, mereka sejarah yang ditunggu-tunggu, peristiwa yang ditunggu-tunggu, yaitu Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya. Nah, setelah itu, setelah membaca pembacaan,
dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang dukungan dari berbagai lapisan ya. Jadi tidak hanya di Jakarta, tapi dukungan juga terjadi di berbagai lapisan masyarakat ya. Nah, jadi terjadi dukungan itu dalam bentuk rapat raksasa di lapangan Ikada ya. Jadi pada tanggal 19 Agustus 1945 para pemuda Jakarta yang dipelopori oleh Komite Aksi Menteng 31 ini berencana mengadakan rapat raksasa di lapangan Ikada untuk mendengarkan pemimpin bangsa Indonesia berbicara langsung di hadapan masyarakat. Lalu ada pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengenai Yogyakarta merupakan daerah istimewa dan negara Indonesia. Sultan sebagai kepala daerah dan hubungan Yogyakarta dengan pemerintah pusat itu bersifat langsung ya. Jadi Sultan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Nah, yang selanjutnya itu terbentuknya NKRI. Jadi yang pertama itu yang akan kita bahas pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilih presiden dan wakil presiden. Yang kedua itu pembentukan departemen dan pemerintahan daerah. Yang ketiga pembentukan badan-badan negara. Yang keempat pembentukan kabinet. Kelima pembentukan berbagai partai politik. Dan yang keenam adalah lahirnya TNI. Nah, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, jadi pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk pertama kalinya. Ini mengadakan rapat untuk mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih presiden dan wakil presiden. Nah, pada waktu sidang PPKI membahas bab 3 rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi ada usulan dari Otto Iskandar-Dinata ini mengusulkan Soekarno dan Muhammad Hatta menjadi presiden dan wakil presiden. Dan usulan itu diterima. Nah, sejak tanggal 18 Agustus 1945 resmi Soekarno menjadi presiden dan Muhammad Hatta menjadi wakil presiden. Nah, yang kedua pembentukan departemen dan pemerintahan daerah. Jadi setelah tanggal 18 tadi dilanjutkan tanggal 19 Agustus 1945, PPKI melanjutkan sidangnya secara ini acara pertama itu adalah membahas hasil kerja panitia kecil karena sebelum itu dibentuk panitia kecil ya yang dipimpin oleh Otto Iskandar-Dinata. Dan hasilnya yaitu keputusan tentang pembagian wilayah NKRI menjadi 8 provinsi dan 2 daerah istimewa yaitu Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Borneo, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, Sumatera, Jawa Barat, dan wilayah atau daerah istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Nah, itu adalah hasil dari keputusan panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandar-Dinata yang disampaikan. Nah, yang selanjutnya ada pembentukan departemen dan pemerintahan daerah. Ya. Nah, setelah mendengarkan hasil dari panitia kecil, selanjutnya mendengarkan laporan Ahmad Subarjo mengenai pembagian departemen atau kementerian. Jadi hasil kesepakatan NKRI itu terbagi atas 12 departemen itu sebagai berikut. Ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, Pengajaran, Sosial, Pertahanan, Penerangan, Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, itu adalah departemen-departemen. Terus yang ketiga itu pembentukan badan-badan negara. Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus ya masih dari presiden dan wakil presiden. Mr. Sartono, terus Suejo, Otto Iskandar-Dinata, Soekarjo, Wirjo Pranoto, Dr. Buntara, Mr. AG Prigodikdo, ada Sutarjo, Kartohadikusumo, dan Dr. Tajudin. Nah, mereka ini berkumpul di Jalan Gambir Selatan nomor 10. Ini membentuk atau membahas pemilihan orang-orang yang akan diangkat menjadi anggota KNIP
atau Komite Nasional Indonesia Pusat ya. Selanjutnya disepakati rapat KNIP itu tanggal 29 Agustus 1945 itu kesepakatan. Lalu pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang putusan ini mengenai pembentukan KNIP di seluruh Indonesia dengan pusatnya itu di Jakarta. Jadi KNIP diresmikan dan anggota-anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Pelantikan dilakukan di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Dan sebagai ketua KNIP-nya itu ada Mr. Kasman Singodirman ya. Wakilnya ada Sutarjo Kartohadikusumo, ada Mr. Lutuhar Hari, dan ada Malik itu wakil-wakilnya. Ini kabinet-kabinet. Yang keempat ada pembentukan kabinet. Kabinet RI pertama itu dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tanggal 2 September 1945 yang terdiri dari ya banyak sekali, ada 16 menteri dalam negeri itu RAA Wiranata Kusumah. Nanti kalian baca sendiri, itu ada 16 menteri ya. Terus yang kelima pembentukan berbagai partai politik. Jadi sidang PPKI tanggal 22 Agustus juga membahas mengenai pembentukan partai politik nasional yang kemudian terbentuk Partai Nasional Indonesia. Nah, pada tanggal 3 November 1945 dikeluarkannya maklumat ya wakil presiden mengenai pembentukan partai-partai politik dan berdirilah partai politik yang ada di NKRI. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partai politik yang ada pada saat itu setelah maklumat wakil presiden. Nah, yang selanjutnya itu adalah lahirnya TNI. Nah, sidang PPKI tanggal 22 Agustus juga membahas mengenai pembentukan BKR. Ini adalah Badan Keamanan Rakyat. Jadi fungsinya itu ada sebagai penjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah. Lalu tanggal 5 Oktober 1945 Presiden mengeluarkan maklumat ini tentang pembentukan TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Nah, selanjutnya berdasarkan maklumat pemerintah tanggal 26 Januari 1946, dari TKR itu berubah menjadi TRI, Tentara Republik Indonesia, dan pada tanggal 5 Mei 1947 Presiden mengeluarkan dekret yang berisi tentang pembentukan panitia ya, organisasi tentara nasional. Ini yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Setelah panitia bekerja, keluar penetapan Presiden tentang pembentukan organisasi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Nah, mulai 3 Juni 1947 resmi TNI berdiri sebagai penyempurnaan dari Tentara Republik Indonesia. Nah, TNI ini terdiri dari 3 angkatan, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut. Nah, yang selanjutnya materi kita adalah proklamator dan peran para tokoh sekitar proklamasi. Nah, banyak tokoh-tokoh penting yang berperan di berbagai peristiwa sekitar proklamasi. Antara lain ada proklamator itu Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. Terus tokoh-tokoh di sekitar proklamasi ada Ahmad Subarjo, Soekarno, Kartowiryo, dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah mereka yang ada, baik itu tokoh proklamator maupun tokoh yang ada di sekitar proklamator ya. Kalau tidak ada tokoh di sekitar, nah ini tidak bisa berjalan juga ya. Nah, baik, tugas kalian anak-anak. Nah, tugas kalian tidak banyak, hanya 4 soal. Yang pertama itu bagaimana penilaian kamu tentang janji KAISU. Ini tentang kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, jelaskan mengapa pada saat Jepang menyerah, Persekutu Indonesia disebut sebagai mengalami vacuum of power. Yang ketiga, bagaimana kira-kira perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya setelah terjadinya kemerdekaan. Yang keempat, jelaskan peran-peran proklamator dan peran para tokoh sekitar proklamator yang sudah Bapak sebutkan tadi ya. Oke, baik. Ini saja dari Bapak. Semoga materi ini
dapat kita pahami dan bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya bagaimana perjuangan para tokoh-tokoh proklamator dan juga tokoh-tokoh di sekitar proklamator tersebut dia berjuang, ya, mulai dari masa penjajahan Belanda, Jepang hingga sekarang, ya, sampai pembentukan negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Terima kasih.